Nah, saya mau berbagi cerita. Kita lihat seperti di bawah ini. Nampak di bawah tajuk pohon ini bersih. Dan kalian bisa simpulkan pembersihannya dengan pola apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita ada di kebun alpukat Panjalu dan kita lihat di belakang kita ada tanaman alpukat yang sudah mulai berbunga. Bulan kemarin, April akhir dan Mei awal, ini terakhir habis buah panen. Ini bulan Mei juga, Mei pertengahan. Sekarang sudah mulai berbunga. Dan akhir bulan April kemarin pun sudah sebagian mata ketam sudah mulai nampak. Nah, saya mau berbagi cerita. Kita lihat seperti di bawah ini. Nampak di bawah tajuk pohon ini bersih. Dan kalian bisa simpulkan pembersihannya dengan pola apa? Ini adalah rumput hasil pembabatan yang dilakukan oleh tim kebun kita. Dan ini untuk tahap ini kita lakukan pembakaran karena kita akan mendapatkan arang. Kita akan cari arangnya dan hasil pembakaran nanti kita tebar di bawah tajuk pohon. Dan kenapa kita melakukan pembabatan? Kenapa tidak disemprot dengan herbisida? Nah, yuk kita berbagi cerita. Nampak di sebelah tanaman Mickey yang kita top working dengan varietas alligator, dan di blok ini tanaman Rifai. Ini sudah bersih, kita lakukan pembabatan, yang di bawah belum. Yang belum kita lakukan babat, itu enak itu disemprot, masih tipis itu. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Kita lebih baik melakukan pembabatan. Ayo, kenapa? Oke. Aduh, nikmat sekali. Oke, kita lanjutkan ngobrol kita tadi. Kenapa di kebun kita, di kebun kami di Alpukat Panjalu ini sekarang rubah-rubah cara penanganan rumput. Jadi begini teman-teman, kita harus paham kapan aplikasi herbisida, sistemik, kontak, dan kita juga harus paham kapan diaplikasikan pembersihan manual. Jadi bicara di awal dahulu ketika kita baru tanam atau sebelum tanam, setelah dilakukan pembabatan dengan mesin, kemudian penebangan kayu, pembakaran dan yang lain-lain. Sebelum kita tanam atau pada saat setelah tanam, itu rumput-rumput dari kayu-kayu asli dahulu kala itu tumbuh dengan akar-akar yang kemana-mana. Beda halnya dengan pembukaan lahan dengan alat berat, dengan olah tanah. Beda halnya. Jadi rata-rata pembukaan lahan itu TOT, tanpa olah tanah. Babat, dibakar, kalau belum ada terasiringnya baru kita bikin terasiring. Nah, akar-akar yang kemudian tidak mati dan tumbuh itu wajib digunakan penyemprotan, dimatikan dengan herbisida sistemik. Pada awal ya, ingat, pada awal pembukaan lahan. Sebaiknya dilakukan sebelum tanam. Tapi kadangkala kalau musim tanam sudah hampir lewat, ya buru-buru tanam saja. Nanti olah tanahnya nyusul, terus penyemprotan juga nyusul. Nah, formulanya apa?
Pertama, herbisida sistemik. Merek-merek seperti Roundup, terus apa ya? Banyak sih. Roundup lah. Sistemik. Terus jangan lupa tambahkan urea agar daya ledaknya, daya rusaknya lebih meluas. Yang ketiga, gunakan ragi tape, urea, dan herbisida sistemik. Jadi ragi tape ditumbuk, dicampur dengan urea, terus masukkan ke dalam herbisida sistemik. Ragi tape biasanya satu bungkus itu isi berapa? Ada yang 10, ada yang berapa itu? Yang satu kantong. Terus kemudian kasih urea katakanlah seperempat kilo. Terus kemudian herbisida sistemiknya 1 liter. Udah dioplos saja, diaduk, terus nanti digunakan dengan dosis yang lebih sedikit. Ragi tape fungsinya nanti memberikan proses pembusukan lebih cepat kepada akar-akar dari tanaman lama, itu lebih cepat busuk. Ketambahan dengan urea. Yang mematikan nanti adalah sistemiknya herbisida tadi. Tapi urea dan ragi ini membantu pekerjaannya. Jangan kena tanaman yang kalian tanam, bahaya. Jadi semprotkan khusus ke tanaman yang memang tanaman tahunan yang bekas tebangan yang belum mati, semprotkan. Kalau misalkan udah kering, ada bagian basahnya, yang bagian basahnya kering, terus semprotkan. Itu tujuannya adalah mematikan perakaran dari gulma atau rumput-rumput atau batang-batang yang dahulu secara bertahun-tahun ada di situ, dan itu sangat mengganggu perakaran si pohon ini. Ya, poin pertama ingat itu, sebelum pembukaan lahan atau setelah tanam nggak masalah, tapi ingat jangan sampai kena tanaman alpukat kalian. Berapa kali aplikasi? Bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Sampai nanti tanaman-tanaman itu bisa dipastikan sebagian besarnya mati. Bisa 3, 4, 5 kali. Nah, jangan sampai berbulan-bulan. Itu misalkan semprot sekarang, semprot, nanti 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi masih ada yang tunas, semprot lagi. 3 bulan lagi rumput dan yang lainnya kok terutama hajarnya yang perakaran batang-batang tunasan, dibabat kan tunas, nah itu semprot. Itu setelah itu nanti kita bisa lihat kok mayoritas tanaman-tanaman lama itu mati, sehingga yang dominan adalah rumput-rumput baru. Nah, di saat sudah dominan rumput-rumput baru, paling tidak setengah tahun, maksimal 1 tahun, kalian harus ganti herbisida kalian dengan kontak, tanpa dikasih urea, tanpa dikasih ragi. Itu kecuali kalian sedang bikin dosisnya diperkecil atau diirit lah, ya nggak apa-apa. Tapi sistemik itu jangan pernah digunakan lagi setelah itu. Nah, terus lakukan penyemprotan dengan kontak. Karena apa? Ketika tanaman kalian belum rindang, tanaman kalian masih kecil, itu rumput luar biasa banyak, apalagi di Jawa Barat. Kalau di Jawa Timur mungkin nggak terlalu, daerah kering gitu nggak terlalu. Tapi kalau di Jawa Barat ini rumput luar biasa, kos biaya untuk nyabut rumput itu mahal. Kalian bisa juga lihat dari konten-konten YouTube dari teman-teman YouTuber yang lain, teknik cara pembuatan pembuatan herbisida kontak yang murah meriah, bisa kalian lihat. Nah, dari setengah tahun atau 1 tahun tersebut, kalian lakukan penyemprotan sampai kisaran di tahun ketiga atau tahun kedua, ketika sudah mulai masuk ke belajar buah. Belajar buah itu kalian sudah mulai harus mengerem aplikasi penyemprotan herbisida.
pohon sudah besar seperti ini rumput-rumput akan berkurang. Dan penggunaan herbisida kontak itu tidak boleh di bawah naungan seperti ini. Ini bolehnya dicabutin, kalau dibabat nggak masalah. Kenapa diberhentikan penyemprotan herbisida kontak di saat tanaman sudah mulai belajar berbuah? Karena mulai saat itu tanaman akan konsentrasi kepada persiapan pembuahan, dan sangat riskan ketika ada herbisida terserap oleh perakaran, sangat mengganggu perkembangan tumbuh kembang si tanaman tersebut. Batang akan menjadi lebih kusam, menjadi lebih tua, tidak bertumbuh berkembang, dan itu akan jadi kendala. Maka di kebun kami ini pada usia 3 tahun dan 4 tahun masuk masa generatif, kami sudah menghentikan penyemprotan dengan herbisida kontak, dan kita ganti dengan pembabatan dengan menggunakan mesin potong rumput. Nah, pada saat pergantian menggunakan pemotongan rumput tadi, tentu kos biaya akan lebih naik, karena pembabatan dengan mesin itu satu lama, kedua menggunakan BBM bensin, terus kemudian tenaga kerja dibutuhkan lebih banyak. Tapi nggak masalah, kita ngejar dalam beberapa tahun itu kita berkorban begitu. Tapi kita dapat diuntungkan dengan dapat rumput sebagai sumber pupuk, sebagai sumber karbon ya ketika kita bakar, dan kita jadikan kompos, itu akan jadi pupuk organik yang sangat bagus. Itu pola pembersihan gulma yang kami terapkan di kebun kami, dari herbisida sistemik, kontak, kemudian terakhir adalah pembabatan. Nah, yakinlah pada saat nanti usia tanaman kalian itu 5 tahun, 6 tahun ke atas, rumput di bawah pohon itu akan sudah jauh sekali. Jadi rumput di bawah tegakan akan lebih seperti ini, tapi alang-alang tidak ada. Kemudian rumput-rumputnya akan menjadi tanaman gulma yang tidak terlalu mengganggu tanaman. Dia akan kalah bercahaya dengan pohon alpukat. Beriringnya waktu, pohon alpukat membesar, tajuk pohon melebar, sehingga area di bawahnya ternaungi, sehingga rumput akan menjadi aman. Demikian tadi yang bisa kami ceritakan di kebun kami. Jauh dari kata sempurna, namun itulah yang kami lakukan, dan kami penuh keyakinan pelan-pelan yang penting panen. Baik dan buruk kebun kita itu menjadi pelajaran buat tim, buat kita semua. Tahun demi tahun akan kita lalui dengan terus belajar, meningkatkan skill, meningkatkan kepekaan terhadap sama penyakit daun, nutrisi, perawatan, dan segala macam, sehingga endingnya nanti kita akan menghasilkan buah yang premium, yang diterima oleh pasar, bahkan diperebutkan oleh pasar jika kualitas kita top markotop. Salam dari Bang Thoyib, salam dari Tanah Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.